Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan membahas mengenai temuan-temuan Islam dalam bidang teknologi dan sains. Yang pertama kita bahas bidang sains. Di bidang sains, Islam menemukan The Big Bang. The Big Bang adalah ledakan yang terjadi setelah proses evolusi bintang hingga terbentuk matahari beserta tata planet termasuk bumi. Peristiwa ledakan yang terjadi pada masa itu disebut dengan T sama dengan 0 yang menjadi awal perhitungan waktu dan menghasilkan hidrogen. Dalam proses evolusi bintang, hidrogen mengalami reaksi nuklir menghasilkan helium dan membentuk unsur lain dalam semesta. Menurut Profesor Thomas, beberapa ayat penciptaan langit dan bumi dijelaskan oleh teori Big Bang menurut perkembangan ilmu saat ini. Karena itu, kelak bisa saja muncul teori baru yang juga bisa menjelaskan ayat tersebut. Kedua, besi di dalam meteorit. Penemuan astronomi modern berhasil mengungkap bahwa logam besi yang ada di bumi ternyata berasal dari benda-benda luar angkasa. Temuan modern ini mengungkap logam berat di alam semesta dan dihasilkan di dalam inti-inti bintang raksasa. Besi tidak dihasilkan dari sistem tata surya. Besi hanya dapat dihasilkan dari bintang-bintang yang berukuran lebih besar dari matahari yang suhunya mencapai ratusan juta derajat. Bintang memiliki batas kemampuan dalam menanggung jumlah besi yang dihasilkan. Saat jumlahnya melebihi batas tertentu, maka bintang tersebut akan meledak. Peristiwa meledaknya bintang dikenal dengan istilah supernova. Ledakan tersebut mengakibatkan meteor-meteor yang mengandung besi berambur ke seluruh penjuru alam semesta. Hal ini sesuai dengan yang disebut dalam kitab suci Al-Quran. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, dan itu supaya Allah mengetahui siapa yang menolongnya dan rasul-rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Surah Al-Hadid ayat 25. Ketiga, teori Big Crunch. Pada peristiwa dahsyat ini terjadi seluruh benda angkasa akan berlomba-lomba atau runtuh ke titik balik di mana singularitas berada sebelum Big Bang terjadi. Dengan kata lain, ruang antara benda-benda kosmis mengecil, galaksi-galaksi serta bintang-bintang akan berbenturan satu sama lain menyebabkan planet-planet keluar dari orbitnya. Namun oleh karena itu banyak sekali bintang baru akan terbentuk, bahkan beberapa punya cukup waktu untuk secara teoritis mengembangkan kehidupan. Selain itu, kadar entropi di alam semesta naik drastis dan suhu memanas di mana-mana. Hal ini tercatat dalam surat Al-Anbiya ayat 104. Pada hari kami melipat langit bagaikan melipat lembaran buku. Secara tersurat menjelaskan bagaimana proses terjadinya hari akhir atau kehancuran dari alam semesta. Demikian juga dalam sains yang menjelaskan proses kehancuran alam semesta yang serupa. Menurut teori Big Crunch, alam semesta akan berhenti berekspansi dan menyusut menjadi sebuah titik. Dengan demikian, para ilmuwan telah membuktikan Quran Surah Al-Anbiya ayat 104 secara ilmiah, yaitu dengan teori Big Crunch. Bidang teknologi. 1. Jam Gajah Al-Jazari. Teknologi jam memang bukanlah suatu hal yang baru. Meski dalam bentuk yang sangat sederhana, perangkat penunjuk waktu ini telah ditemukan sejak tahun 3500 Masehi. Mekanisme waktu didasarkan pada baskom berisi air yang tersembunyi di dalam gajah. Di dalam ember ada mangkuk yang dalam mengambang di air, tetapi dengan lubang kecil di tengahnya. Mangkuk membutuhkan waktu setengah jam untuk mengisi melalui lubang ini. Dalam proses penenggelaman, mangkuk menarik seutas tali yang menempel pada mekanisme jungkat-jungkit di menara di atas gajah. Ini melepaskan bola yang jatuh ke mulut seekor ular, menyebabkan ular itu bergulir ke depan yang menarik mangkuk yang cengkung keluar dan air melalui tali. Pada saat yang sama, sistem senar menyebabkan sosok di menara mengangkat tangan kiri atau kanan dan pawang, lalu memukul gendang. Ini menunjukkan setengah atau jam penuh. Selanjutnya ujung ular kembali siklus kemudian berulang selama bola tetap berada di reservoir atas untuk memberi daya pada penggosongan mangkuk. 2. Kamera obskura.
Kamera obskura pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Islam bernama Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazim pada 965 sampai 1039 Masehi. Sejarah mencatatkan bahwa pada buku berjudul Book of Optics tahun 1015 sampai 1021, kendati demikian disebutkan bahwa sistem kerja cahaya pada kamera ini telah ada sejak 40 sampai 390 sejarah Masehi, yang ditemukan oleh filsuf Tiongkok Mozi. Dilihat dari sejarahnya, kamera obskura merupakan kamera pertama di dunia. Kamera tersebut berbentuk seperti kotak dengan ruang gelap atau kedap cahaya di dalamnya. Kamera obskura bisa memantulkan cahaya melalui dua buah lensa konveks yang kemudian menempatkan gambar pada film atau kertas di titik fokus pada lensa kamera. Perangkat kamera obskura terdiri dari sebuah kotak tenda atau ruang dengan lubang kecil di satu sisi. Cahaya dari pemandangan eksternal melewati lubang dan menabrak permukaan di dalamnya, di mana adegan itu direproduksi terbalik dan terbalik ke kiri kanan. Namun dengan warna dan perspektif dipertahankan, gambar dapat diproyeksikan ke atas kertas dan kemudian dapat dilacak untuk menghasilkan representasi yang sangat akurat. Untuk menghasilkan gambar proyeksi yang cukup jelas, kabarnya apertura harus sekira 1:100 jarak ke layar atau kurang. Ini memungkinkan kamera untuk memproyeksikan gambar di bagian atas. Tipe lain yang lebih portable adalah sebuah kotak dengan cermin siku yang diproyeksikan ke kertas yang diletakkan di atas kaca. Ketiga, jam pasir. Jam pasir atau bisa disebut gelas pasir hourglass mungkin telah digunakan oleh orang Yunani dan Romawi kuno, tetapi sejarah hanya bisa mendokumentasikan fakta bahwa keduanya memiliki budaya teknologi untuk membuat kaca. Klaim pertama dapat diberikan kepada Yunani karena terbukti menggunakan gelas pasir pada abad ketiga, sedangkan sejarah juga menunjukkan jam pasir yang digunakan oleh Senat Roma kuno dalam pidatonya. Namun jam pasir yang digunakan lebih kecil. Kemudian sebagai indikasi kualitas pidato politik, jam pasir adalah perangkat untuk pengatur waktu. Terdiri dari dua tabung gelas yang terhubung dengan sebuah tabung sempit. Salah satu tabung biasanya diisi dengan pasir yang mengalir melalui tabung sempit ke tabung di bawahnya dengan laju yang teratur. Ketika pasir telah mengisi penuh tabung bawah, alat ini bisa dibalik sehingga dapat digunakan kembali sebagai pengatur waktu. Jam pasir merupakan nama umum yang mengacu pada gelas pasir, di mana jam pasir ini digunakan untuk menghitung waktu selama 1 jam. Jam pasir digunakan sebagai penghitung waktu dalam acara kuis petualangan The Crystal Maze di zona permainan medieval. Oke, mungkin begitulah penjelasan dari kami mengenai temuan-temuan Islam dalam bidang teknologi dan sains. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.